Ada dua gunung di situ, akhirnya jadi dua daratan yang terpisah karena permukaan air lautnya naik. Sekarang kita kenal sebagai orang Semang di Malaysia, orang Aita di Filipina, sama orang Andaman. Kita bahas kehidupan purba lagi. Dan kali ini yang ada kaitannya sama Indonesia nih. Terakhir kalau nggak salah, video kita yang masih ada hubungannya sama masa prasejarah Indonesia tuh kan yang soal siapa pribumi asli Indonesia ya. Nah kali ini gue mau bahas yang mirip-mirip nih. Gue mau bahas gimana kondisi Indonesia di zaman prasejarah lagi. Khususnya di bagian Indonesia Barat. Makanya ayo kita bahas tentang Sundaland, daratan purba yang jadi cikal bakalnya Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara. Apalagi belum lama ini kan ada penemuan baru yang ngasih petunjuk lebih detail soal gimana kehidupan di Sundaland ya, khususnya di bagian-bagian yang saat ini udah tenggelam. Tapi emang gimana sih kondisi Sundaland sebelum jadi wilayah kepulauan kayak sekarang? Yaudah kalau gitu, ayo langsung kita bahas apa itu Sundaland dan gimana kehidupan di sana sebelum tenggelam. Di Learning by Googling. Ini gue yakin banyak dari lu yang udah nggak asing lah ya sama Sundaland ya. Soalnya seingat gue di pelajaran sejarah atau geografi di sekolah dulu tuh ada diajarin soal Sundaland kan? Ada kan? Emang ya? Ada gak sih? Jadi buat yang mungkin belum tahu nih, kalau kita googling Sundaland, enter, itu bakal muncul gambar kayak gini. Gambar daratan luas yang jadi cikal bakalnya Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara yang kita kenal sekarang. Iya, jadi Sundaland tuh merupakan wilayah biogeografi yang masih bagian dari superkontinen Eurasia. Tepatnya di bagian tenggara dari superkontinen Eurasia. Daratan ini, daratan Sundaland tuh mencakup wilayah Asia Tenggara sekarang, termasuk Indonesia bagian barat. Kayak Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Madura, sama Bali. Terus juga Semenanjung Malaya sama wilayah Asia Tenggara daratan. Gede juga ya. Kenapa cuma Indonesia bagian barat? Ya, wilayah Indonesia tuh kan emang dikenal sebagai pertemuan dua kawasan biogeografi yang berbeda ya. Di barat ada kawasan biogeografi Sundaland yang punya keragaman hayati khas Asia. Di timur ada kawasan biogeografi Sahul yang punya keragaman hayati khas Australia atau Oseania. Makanya Indonesia Timur sama Barat kan flora faunanya kan beda banget ya. Karena ya itu, asal-muasal wilayahnya emang beda. You see, back then, 20,000 years ago, Earth didn't look the same as it does now. The island of Java wasn't an island. It was the southernmost part of a vast Southeast Asian continent. A continent that geologists call Sundaland. Atau kalau mau ditarik lebih jauh lagi, di zaman dinosaurus dulu, itu wilayah Sundaland tuh ada di ujung utara bumi. Dan sebagian besar wilayahnya masih ada di bawah permukaan laut. Tapi terus dengan adanya pergerakan lempeng, lama-kelamaan lempeng Eurasia tuh bergerak ke selatan. Dan ngebikin tanah yang awalnya di bawah laut jadi mulai keangkat dan ngebentuk daratan. Dan akhirnya di kala Pleistosen di sekitar 2 juta tahun yang lalu, kebentuk deh tuh Sundaland di sekitar Khatulistiwa. Tapi terus setelah periode glasial berakhir, setelah zaman es berakhir, di akhir kala Pleistosen sampai kala Holosen, di sekitar 26.000 sampai 6.000 tahun yang lalu, di situ lebih dari 50% wilayah daratan Sundaland tenggelam dan menyisakan daratan yang akhirnya kayak yang kita kenal sekarang. Dan nggak cuma Sundaland, di timur wilayah Indonesia sekarang juga kan ada kawasan biogeografi Sahul tadi kan, yang keragamannya tuh mirip kayak kawasan Australia. Dan sama kayak Sundaland yang dulunya merupakan bagian dari Eurasia, kawasan Sahul, kawasan Indonesia Timur juga, itu bisa punya keragaman hayati mirip Australia. Ya soalnya dulunya kawasan ini tuh emang satu daratan sama Australia. Jadi kalau Sundaland sama Eurasia tuh awalnya adanya di utara, kalau Australia sama Sahul itu dulunya ada di belahan bumi selatan. Terus mereka kedorong ke utara sampai akhirnya ketemu sama lempeng Eurasia di Khatulistiwa. Jadi ya dari sini kita jadi tahu lah ya kalau negara kita tuh ternyata emang unik banget. Soalnya tadi tuh ada pertemuan dua dunia yang berbeda di kita. Dan dengan keragaman yang segila itu, bisa-bisanya alamnya malah mau dirusak. Mau dirusak sama siapa gitu. Tapi ya balik lagi buat sekarang kita fokusnya bahas yang Sundaland dulu ya. Kalau ini rame baru nih kita bahas yang Sahul nih. Nah, kalau ngomongin gambaran kehidupan di Sundaland, kalau menurut sains, sebenarnya selama ini ilmuwan tuh nggak pernah tahu gimana gambaran pasti kehidupan di Sundaland. Khususnya di wilayah-wilayah yang sekarang udah terendam air, yang udah jadi laut.
Pokoknya ilmuwan cuma tahu kalau Homo erectus, salah satu manusia purba penghuni pertama Sundaland, udah menghuni wilayah ini seenggaknya di 1 juta tahun yang lalu. Tapi detail gimana kehidupan mereka waktu Sundaland masih berupa daratan, itu nggak ada yang tahu tuh, masih kurang banyak bukti. Sampai kemudian di tahun 2015, waktu ada proyek ngebikin pulau buatan di Laut Jawa, di situ salah satu geolog yang jadi konsultan proyek ini, Harold Burgess, dia tuh punya feeling kalau tanah kerukan yang dipakai buat ngebikin pulau buatan ini tuh mengandung banyak fosil penting. Oh iya, ini tanah kerukannya ini asalnya nih dari Selat Madura ya, deket Tanjung Perak, dan dipakai buat proyek reklamasi di lepas pantai Gresik. Jadi proyeknya di Jawa Timur nih. Dan ternyata dugaan Harold Burgess ini bener loh. Setelah dicek, dia berhasil nemuin lebih dari 6.300 fosil di pulau buatan seluas 100 hektar. Nah, setelah berhasil ngedapetin fosil-fosil ini, Burgess yang berambisi buat neliti temuannya ini, dia mutusin buat pulang ke Belanda dan ngambil pendidikan doktoral di bidang paleozoologi. Nah, ini baru nih, pengen tahu langsung didalemin, langsung belajar ilmunya. Segini udah pakar geologi loh, nggak langsung nyimpulin gitu aja. Dan akhirnya, setelah kurang lebih 10 tahun riset, di awal tahun 2025 ini, jurnal penelitian Burgess dirilis. Dan dari hasil risetnya, Burgess sama timnya berhasil ngasih gambaran yang lebih jelas soal gimana kehidupan di Sundaland waktu bumi masih di periode glasial, waktu bumi masih ada di zaman es. Khususnya di wilayah sekitar Pulau Jawa dan Madura. Jadi kehidupan di Sundaland waktu itu tuh gimana? Dari hasil studi Burgess ini ditemuin fakta kalau Sundaland tuh dipenuhi sama vegetasi terbuka dan punya iklim yang relatif kering. Vegetasinya tuh kayak semacam savana gitu, kayak semacam padang rumput gitu, yang kehidupannya bergantung sama keberadaan sungai-sungai besar. Kayak misalnya Bengawan Solo atau Sungai Solo Purba yang di jurnal ini diduga kuat zaman dulunya tuh nggak berakhir sampai Gresik doang, tapi ngalir sampai ke daratan kering yang sekarang jadi Selat Madura. Nah, sungai-sungai yang jadi sumber kehidupan di padang rumput inilah yang akhirnya jadi titik interaksi berbagai makhluk hidup. Mulai dari jadi habitatnya binatang air, kayak ikan dan reptil, terus tempat kumpulnya binatang-binatang herbivor besar, sampai pastinya jadi sumber air utama buat manusia purba. Buat Homo erectus. Pokoknya kumpul semua tuh di sungai-sungai itu tuh. Dan yang menarik nih, kalau dilihat dari temuan fosilnya, dulunya daratan Sundaland, khususnya di Jawa, itu tuh dihuni sama berbagai megafauna loh. Dihuni sama binatang-binatang gede. Kayak Bospaleosondaicus atau banteng purba, terus Bubalus paleocarabau atau kerbau purba, sama beberapa spesies gajah purba dari kelompok Stegodon dan Elephas. Terus beberapa fauna yang tadinya dikira udah punah lebih awal, kayak Duboisia santen, Antelope purba, terus Ephiloptobus gronofelti, sapi purba, sama Apis lidekeri, rusa purba, itu ternyata ditemuin masih eksis di periode yang lebih muda. Jadi spesies-spesies ini tuh awalnya tuh dikiranya tuh udah punah di daratan yang lebih tinggi. Tapi ternyata di daratan yang lebih rendah, di daratan yang sekarang udah kerendam air laut, ditemuin kalau mereka ternyata eksis lebih lama. Jadi kayak misalnya disangkanya tuh punahnya tuh 6.000 tahun yang lalu, ternyata punahnya tuh baru 4.000 tahun yang lalu. Atau dengan kata lain, kalau menurut jurnal ini, ada kemungkinan daratan yang lebih rendah di wilayah yang sekarang jadi Selat Madura, itu dulu emang punya keragaman yang sangat tinggi dibanding wilayah lain. Iya, ternyata Madura adalah kunci. Oh iya, nggak cuma fauna, jurnal ini juga tuh nyorotin keberadaan Homo erectus ya, yang kemungkinan dulu juga tuh nyebar di berbagai wilayah. Nggak terpusat di dataran tinggi kayak Sangiran atau Ngandong doang, yang selama ini dipercaya jadi tempat tinggal ideal buat Homo erectus. Dan bisa jadi keragaman kayak gini juga nih ada nih di wilayah-wilayah Sundaland yang lain, yang sekarang udah jadi laut kayak Selat Madura. Ya, balik lagi ya, Madura adalah kunci. Dan kehidupan yang damai di Sundaland kemudian mulai berubah waktu suhu bumi mulai naik, yang otomatis ngebikin es di kutub mencair dan bikin permukaan laut jadi naik. Ya, kayak yang udah kita bahas tadi kan, antara 26.000 sampai 6.000 tahun yang lalu kan periode glasial kan berakhir ya, zaman es berakhir. Dan ini ngebikin 50% daratan Sundaland yang lebih rendah itu jadi tenggelam dan akhirnya jadi laut. Iya, jadi kalau menurut jurnal yang dirilis di Nature ini disebut
Naiknya permukaan air laut yang relatif cepat, khususnya di sekitar 14.000 sampai 11.000 tahun yang lalu, itu ngebikin banyak daratan yang didominasi sama hutan jadi tenggelam. Wilayah-wilayah yang dulunya hutan, kayak Sumatera, Semenanjung Malaya, itu pelan-pelan tapi pasti akhirnya kepisah karena tenggelam. Ini kebayang kan, dari yang awalnya hutan pegunungan gitu, ada 2 gunung di situ, akhirnya jadi 2 daratan yang terpisah karena permukaan air lautnya naik. Nah, kalau menurut jurnal tadi, peningkatan air laut yang cepat ini kemudian berkontribusi besar terhadap migrasi manusia dan munculnya kelompok masyarakat yang unik. Maksudnya manusia yang unik tuh apa? Jadi gini, di jurnal itu disebut waktu mendekati berakhirnya periode glasial, berakhirnya zaman es, ada sekelompok Homo sapiens, sekelompok ras manusia modern yang disebut sebagai orang Negrito. Orang-orang kulit hitam dengan tubuh kecil yang jadi penghuni asli Sundaland. Nah, orang-orang Negrito ini waktu zaman es, mereka tuh tersebar di berbagai wilayah Sundaland. Tapi terus waktu akhirnya zaman es berakhir dan daratan-daratan Sundaland yang dulunya satu tuh mulai kepisah-pisah, di situ orang-orang Negrito yang terjebak di tempatnya masing-masing, mereka akhirnya mulai berevolusi dan ngebentuk ciri fisik yang unik. Yang lama-kelamaan makin beda nih sama saudara lamanya yang tinggal di tempat lain. Ini kebayang kan? Jadi dulunya waktu di zaman es, waktu Sundaland masih luas, itu Negrito di sana tuh mau tinggal dimanapun, mau di sini, itu ciri fisiknya tuh cenderung sama. Tapi terus waktu Sundaland tenggelam, yang akhirnya bikin mereka kepisah dan nggak bisa ketemu lagi, itu mulai tuh di situ tuh, masing-masing dari mereka berevolusi dengan ciri fisiknya masing-masing. Yang akhirnya lama-kelamaan bikin mereka terlihat berbeda, padahal awalnya sama-sama Negrito. Dan beberapa keturunan orang Negrito ini sekarang kita kenal sebagai orang Semang di Malaysia, orang Aita di Filipina, sama orang Andaman. Bisa gitu ya, akhirnya jadi beda-beda nih. This indigenous group of the Philippines, known as the Aita, are a group related to the Negrito ethnic group who occupy the Ifugao province of the Philippines. They are characterized by their short stature, kinky hair, and dark skin. The Negritos are thought to be one of the earliest inhabitants of the Philippines about 30,000 years ago. Terus selain mereka yang mutusin buat stay, beberapa orang Negrito yang tergusur karena naik ke air laut, akhirnya mereka mutusin buat melakukan migrasi. Mereka pada pindah, pada merantau, pada nyari tempat yang lebih nyaman buat hidup. Dan menariknya, di jurnal tadi disebut migrasi orang-orang Negrito tuh itu bahkan sampai ke Asia Selatan loh, sampai ke India. Khususnya India bagian timur. Yang berarti gen orang-orang India Timur itu masih ada campuran gen orang-orang Negritonya. Jauh juga ya migrasinya ya. Tapi gila sih ini perjalanan migrasinya sama prosesnya. Dari orang-orang Negrito yang kabur karena terdesak kan awalnya kan. Akhirnya mereka sampai ke India Timur, terus hidup bareng orang-orang asli sana. Hidup bareng, lama-lama mereka akhirnya saling kawin, nyampur, dan akhirnya keturunan mereka sekarang ngewarisin gen Negrito, ngewarisin gen penghuni Sundaland. Malah jadi pengen tes DNA nih gue nih. Ya kali ada gen Negritonya juga kan. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Apakah Sundaland masih menyimpan misteri atau ini udah keungkap semua nih? Yang mana? Silakan komen. Oke, sekian Learning by Googling kali ini tentang Sundaland, daratan besar yang jadi cikal bakal Indonesia bagian barat dan wilayah Asia Tenggara lainnya. Tapi sumpah gue jadi penasaran banget nih, kira-kira di gue ada gen Negritonya gak ya? Kan kalau ada lumayan kan bisa ngaku-ngaku pribumi asli kan? Ya, kalau memang fisiknya gue udah salah, atau lo mau nanya, atau nambahkan video, bisa tulis di komen, kita juga biasa. Sekali lagi, thank you dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!